Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamah al-bahrul fahamah Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken makna ghurib ingkang wonten teng kata-kata ghurib ingkang wonten teng surah Al-Anbiya. Falakin menuju langsung ke ayat ke-33. Kullum fi falaki yasbahu wa huwa allazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullum fi falaki yasbahu. Falakin ini diartikan dawaronin, putaran. Ada yang memaknainya orbit gitu ya. Kalau makna aslinya falakun itu bulat, sesuatu yang bulat, melingkar, muter. Jadi dawaron itu juga muter, artinya daro ya duru itu muter. Darun disebut rumah itu karena rumah besar, karena kita muter-muternya di situ. Yang menarik ini kemudian kulun fi falakin, masing-masing, maksudnya di sini sebelum ayat itu Allah menjelaskan ada matahari, ada bulan. Lah masing-masing dari matahari, bulan, termasuk bintang dan lain-lain itu yasbahun, dipredikati sebagai yasbahun. Maknanya yasbahun ini makna aslinya berenang. Kalau berenang pasti ada air, kan ngawang. Kalau kita seandainya air itu adalah seperti udara, ya ngawang. Jadi kayak ikan itu kan ngawang, itu yasbahun. Al-Quran ini begitu tepat sekali ketika menggambarkan matahari, bulan itu ngawang. Mau pakai sudut pandang bumi datar, mau pakai sudut pandang bumi bulat, terserah, kedua-duanya itu tetap matahari dan bulan. Jika pakai misalkan bumi bulat, yang lain-lainnya itu kan berada di ruang hampa udara gitu. Hampa udara, gampangannya ya. Aku juga karo dhewe soalnya gak tahu nang angkasa. Cuma di Al-Quran ada informasi kalau orang makin ke atas itu makin sesek karena nggak ada udara. Ka'annama yas'adu bis-sama. Dodone sesek. Munggah makin naik makin sesek. Berat karena nggak ada udara, katanya begitu. Saya tidak tahu karena tidak tahu penelitiannya. Tapi yang ingin saya soroti itu adalah yasbahunya ini, kok bisa membahasakan berenang. Matahari, bulan itu berenang. Nah gitu. Kan kayak ngawang, tali nirawono. Jadi kalau kita bayangkan ribuan galaksi jadi satu, kan ada banyak ruang yang enggak nyatu. Nah itu isinya apa itu kalau bukan udara misalkan. Hampa, tidak ada udara hampanya. Iya, tapi kan tetap berenang. Itu jadi bahasa yang paling enak itu ya berenang. Mereka berenang. Kan kayak ikan itu, ya tidak mendarat, ya tidak ke atas, ya tetap di areanya itu. Mungkin ada ikan yang memang sukanya di bawah, ada ikan yang sukanya di atas, ada ikan yang sukanya di tengah. Itu kan ada. Burung juga gitu. Jadi ada burung yang sukanya di bawah, ada burung yang sukanya di atas. Jadi kalau pas ngawang itu senangnya ngawang yang tinggi. Tapi menarik ini yasbahun. Tapi di sini diartikan yajrun, maksudnya jalan. Berjalan mereka itu, kulun itu berjalan. Yajrun. Kalau dari sifatnya air, yajrun itu yang mengalir.
Langsung menuju ke ayat 44. Di sini ada kata nangkusuha min atrafiha afala yarawna anna na'til ardha nangkusuha min atrafiha. Yang ingin disoroti di sini adalah nangkusuha min atrafiha. Kami mengurangi bumi itu dari pinggir-pinggirnya. Nangkusu ahlaha. Jika kita merujuk ke ayatnya saja sebenarnya bisa sih. Jadi apakah mereka itu tidak melihat bahwa kami ini mendatangi bumi lalu kami kurangi itu bumi-bumi itu dari pinggir-pinggirnya. Misalkan kita tafsiri sebagai meningginya air laut, itu kan jadi berkurang daratannya gitu. Nah, berdasarkan catatan catatan geografi mungkin penelitiannya itu, konon memang berkurang luas bumi itu, luas daratan maksud saya berkurang karena lelehan es dan lain sebagainya. Itu teorinya begitu. Nah ini kan karena ini sudah usianya lama ya pemaknaan, maka kemudian langsung diartikan nangkusu ahlaha wa barakatah. Kami kurangi penduduknya dan kami kurangi berkahnya bumi itu. Mana yang lebih tepat ya saya tidak tahu. Tapi kalau ini yang dijadikan bukti-bukti ilmiah itu ayat ini dijadikan ini bahwa Al-Quran itu real. Jadi ini bukan makna metafor, memang daratan bumi itu berkurang. Kalau yang misalkan bayangkan bundar kayak bola menyusut, mengempis, tambah sempit jadinya. Sekarang kan nyatanya kan tambah sempit, banyak penduduknya, ya itu bisa 1000 alasan pakai itu. Tapi yang ingin dikatakan di sini nangkusu ahlaha wa barakatah. Kami kurangi penduduknya dan kami kurangi berkahnya. Menuju langsung ke ayat 58. Ceritanya Ibrahim mendatangi berhala. Sumpahnya watallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Faja'alahum juzazan illa kabira lahum. Kaca judha dan jadda yajudu itu artinya memang memotong-motong. Jadi judha dan ini terpotong-potong. Jadi berhala itu dihancurkan sama Ibrahim. Nanti menjadi kepingan-kepingan. Nah, itu kemudian langsung dijelaskan hutoman, tegesi repihan-repihan. Itu la'allahum ilaihi yarji'un. Illa kabirul lahum. Dan yang dijadikan terpotong-potong hancur itu tidak semuanya, dia tinggalkan yang satu yang paling besar. La'allahum ilaihi yarji'un. Kayaknya memang Pak Ibrahim ini memberi satu pelajaran bahwa jika ada hal buruk itu ya nggak semuanya harus dihancurkan, sisain satu lah. Maksudnya kira-kira gitulah, sisain satu. Gue contoh engkau nek dilangi kabeh keburukan lebih berargumentasi lah, teori tok tadi. Contohnya sing elek iki apa? Nah, kalau misalkan tidak dikasih itu, yang buruk-buruk itu tidak ditetapkan, ya kita kesulitan cari contoh nantinya. Nah ini sama Ibrahim ini disisain satu disisain satu supaya nanti Ibrahim bisa berargumentasi dengan yang satu itu gitu. Terus kemudian langsung menuju ke ayat 87 kita ada kata fadhanna allan naqdiru alaih. Ini ceritanya Nabi Yunus. Jadi wadzannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaih. Yang ingin dimaknai itu dhanna allan naqdiru alaih. Naqdiru alaih ini kalau maknanya kan lan naqdiru tidak akan berkuasa kami alaihi ing atase Nabi Yunus kan gitu. Nabi Yunus itu menduga bahwa kami kata Allah tidak akan berkuasa atas dia. Itu piye maksudnya? Nah, langsung allan nakhudahu Allah ya'khudahul azabu, bahwa tidak akan merenggutu kepada Nabi Yunus al-adzabu opo siksa alladzi kang asaba ngeneki opo alladzi ing Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus begitu dia keluar dari kaumnya dalam keadaan marah itu, dia menduga bahwa dia tidak akan kena siksa, kan marah itu.
marah mergo ngejak gak direken mek kaum ngamuk ya. Idzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaih. Ini saya mengingatkan saya ketika ada banyak masalah di pondok itu. Gusnya itu bilang ke saya, nek awak sampean rupak kono ning kene mulih wis mari. Lah nek aku kan ono ning pondok kene piye gak rupak. Kula niku nate ditakoni paman kula, katanya Gusnya itu, awakmu metu teko lingkunganmu iku kaya dene metune Nabi Yunus teko kaume, apa kaya dene metune Nabi Yunus sangka wetenge iwak. Kalau seperti keluarnya Nabi Yunus dari kaumnya, berarti dalam keadaan marah. Kamu meninggalkan tanggung jawab, marah, ya dinteni iwak gede. Syukur nek sampai metune teko kuning itu justru keluar dari perutnya ikan yang menjadi masalah besar bagi Nabi Yunus itu. Maka kemudian akan menemukan kelapangan, akan menemukan satu bentuk kenyamanan setelah itu, setelah dari perutnya ikan. Tapi nek metu teko kaume bakal dinteni iwak gede. Ini memberi pelajaran bahwa lari dari lingkungan itu bukan solusi. Bukan solusi. Angger kaum ora gelem ngamuk metu. Ya gitu ya. Ini lan nakdiro, ini biasanya nakdiro alaih ini diartikan Nabi Yunus itu menduga bahwa kami tidak akan mempersulit dia. Tapi di sini langsung diartikan Allah ya'khudahul adzab, bahwa dia enggak akan kena siksa. Langsung lagi loncat lagi ke ayat 96. 96 itu ada kulli hadabin yansilun. Yang ingin dimaknain adalah kata hadabin. Hadabin ini bukitnya sama dengan syarofin. Nah, di sini langsung diartikan syarofin. Syarofin itu makna konotasinya kemuliaan. Padahal makna denotasinya itu bukit, karena bukit itu ada di ketinggian, ada di keluhuran, sehingga kemudian syarof ini diartikan kemuliaan. Karena biasanya mulia kan ada di ketinggian, dan bagian yang mulia selalu ada di atas di tubuh manusia itu. Meskipun bagaimanapun bagian yang paling mulia pasti ada di atasnya, kepala. Itu biasanya yansilun ini diartikan berosot. Arti asli yansilun, naslun kan bisa berarti keturunan kan berarti turun, berosot gitu. Min kulli hadabin yansilun. Jadi ya wa maksud itu mereka datang dari bukit berlosor serut. Tapi yansilun di sini kemudian dikasih makna yuqbilun, menghadap. Artinya. Nah, selanjutnya hasabu jahannam. Hasabu itu bahan bakar maknanya ya. Kemudian di sini dilangsungkan artinya ayat 98 Al-Anbiya syajarun, maksudnya pohon kayu gitu ya. Kalau pohon itu tidak langsung disebut bahan bakar. Ini kan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan sesembahan kalian selain Allah itu adalah bahan bakarnya neraka jahanam yang kalian akan datangi nanti. Laukana haulai alihatam mawaraduha. Kalau memang yang kalian sembah itu memang Tuhan, ya nggak mungkin ke neraka. Ini logikanya Al-Quran memang hebat. Jadi sifatnya itu memang dikasih di atasnya. Jadi hasabu jahannam antum laha waridun. Jahannam yang kalian akan datang ke sana. Jadi pasti ke sana. Nah, kalau sudah pasti kamu ke jahannam, maka bagaimana mungkin sesuatu yang pergi ke neraka jahannam itu jadi Tuhan? Gak mungkin berhala-berhala kumpul ning kono, guys. Padha dadi kayu wa kullum fiha khalidun. Begitu. Terus kemudian di ayat terakhir sebagai penutup, kapai sijil lil kutub yauma natwis sama kapai sijil. Pada hari ketika kami melipat langit, anggap saja langit itu adalah lembaran luas, maka kami akan lipat langit itu kapai sijil di koyo dene lipatannya asijili, catatan lil kutubi kadue pira-pira kitab. Nah, di sini langsung asijili itu memang catatan note. Kapai sahifati sahifah. Koyok dene lipatan atau dilipatnya sahifah satu lembaran alal kitab ing atas kitab. Jadi nyiut. Nah, sama nek buka kitab kan ada pojok tengahnya.
Nah, ditutup ini ditutup ini kan jadi siku itu. Jadi sesuk tak blek ning ngono. Nah, itu. Apakah itu harfiah atau metafor saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ya bahasanya gitu ya. Sak mau Gusti Allah dhek sing gawe. Bakal dilempit langit iki bahasane, bakal dikoyokno dal, bakal dikoyokno ya wis kono-kono. Saya gitu sikapnya. Ndak ngapain? Kan tujuannya kan bukan itu lah. Kalau kamu sudah iman pada hari akhir, jur ngapain? Ngapainnya ini? Ya amilus sholihat kan gitu. Harus sholihat. Dan sholihat itu pasti sosial. Kira-kira gitu. Masuk ke surat Al-Hajj. Baca Al-Hajj. Jadi langsung sambung ya. Jadi setelah menerangkan tentang kiamat, bagaimana Allah kama bada'na awwala khalqin mu'idu, membuat skenario baru lagi setelah kiamat itu. Nah, Al-Hajj ini menjadi penjelasan tentang kiamat secara terang-terangan. Al-Hajj, surat Al-Hajj memang menarik. Konon katanya haji itu adalah itu miniatur padang mahsyar. Konon begitu. Jadi tidak mengherankan jika awal surat ini langsung menjelaskan tentang kiamat. Sebenarnya menjelaskan kiamat itu mudah kalau bagi surah Al-Hajj. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yaitu kiamat. Di hari kamu melihat ada orang perempuan yang sedang menyusui, lali nang disusui, lali nang bayi sing den susoni, malah nyasar nyusoni gerangane misale kiamat. Enggak ya, maksud saya apa itu sampai lali kan enggak mungkin itu ada seorang ibu nyusoni anak lali anak kan tak mungkin. Nah kok sampai lali itu kiamat. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, wong sing hamil do ngetokno apa yang dikandung. Ini metafor bisa, sebenarnya juga bisa. Jadi orang itu sudah apa yang sudah akrab sama dia tiba-tiba blank, itu kiamat sudah. Jadi keadaan blank itu kiamat. Terus ngenteni sesuk. Tidak tahu barat, tidak tahu timur, posisinya kiper tapi nyerang. Gak jelas. Posisinya pemimpin tapi ngosek WC. Ya tidak apa-apa jadi contoh. Cuma ada itu disidentifikasi diri kira-kira. Itu sudah kiamat. Nggak usah nunggu besok. Wa taranna sasukar wa ma hum bisukar. Kamu ketok wong-wong is koyok mabuk tapi jane gak mabuk, walakinna adzaballahi syadid. Ini pembuka yang menarik bagi surat Haji, sesuai dengan apa yang diceritakan orang-orang itu yang haji mesti ceritanya. Katanya kan memang miniatur hari kiamat haji. Paman saya sampai tua padahal mampu nggak berani haji karena merasa banyak itulah nggak jangkep lah jadi orang. Pak D saya almarhum, kalau kemampuan sejak tahun 96 itu sudah mampu beliau, masih haji masih 6 juta, masih 6 juta berangkat dulu. Berapa ya? Pokoknya itu lebih mahal harganya sepeda Astrea waktu itu kan. Dan Pak D saya punya itu tapi dia nggak mau haji, izin jadi kawan ya gitu, merasa belum pantas. Ya mungkin karena itu miniatur kiamat itu. Nah di sini ada satu kata yang langsung ke al-kalimah, jadi wa ambatat min kulli zaujin bahij. Allah memberikan perumpamaan. Karena di kiamat itu identik dengan hari kebangkitan, maka di sini Allah detail sekali menceritakan proses kejadian manusia. Kalau kamu menganggap tidak mungkin, namun kamu dulu tidak ada, terus jadi ada aja mungkin.
air mani, air sperma yang begitu kecilnya itu jadi wujud kayak dirimu. Njur, ya di sperma itu, di sel telur itu, anak rambutmu yoning kuno, watakmu yoning kuno, tanganmu, kukumu, kabeh, getihmu yoning kuno kabeh. Tapi pada saatnya itu keluar kabeh dari wujud yang bahkan sangat kecil sekali. Kecil sekali, bisa dilihat pakai mikroskop itu. Lah itu terus wujud dapuranem. Mari wujud dapuranem, nukhrijukum tiflam tsumma litabluwa asyuddakum. Mari ono sing mati, ono sing umure sampai dawa. Pada akhirnya kemudian kaya iki lho, nek kowe gak percaya nang kedadian wa taral ardha hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahis. Ndelok lemah kowe sing asline gersang rane apa-apane terus mudhun udan oleh pirang dina langsung kemerucuk biji-bijinya kayak ngono kuwi, segampang itu. Nah, kayak ikwai mungkin apa meneh awakmu. Gitulah, ini yang ingin dijelaskan kata bahijnya. Bahaja itu mewah, bahjatun itu kemewah. Asyraqal kaunu betihaja, itu perasaan mewah megah. Di sini zaujim bahijin, dan tanah itu mengeluarkan setiap pasangan-pasangan yang indah, yang mewah. Di sini langsung diartikan hasanin, bagus. Langsung ke ayat 9. Wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. Ini sebenarnya ada namanya, tapi saya lupa, pernah tahu dulu tapi tidak tahu. Pernah tahu, lupa. Tapi yang jelas ini mayujadilu orang yang berdebat tentang Tuhan tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa dasar kitab itu diterangkan sania itu fihi, dalam keadaan ngelem apa adanya, nyengsihno itu fihi, bagian pinggiri bahunya. Intofiun itu bagian sebelah, simbol sikap sombong. Mungkin jenengan pernah tahu ada orang nek mlaku iku apa nih pundake nyengsih sithik. Kan kayak nggubaya. Nah, sebenarnya bukan gayanya itu, karena mungkin ada orang yang gayanya memang melangkahnya begitu, jadi pundaknya itu nyengsih sithik. Nggubaya. Ada yang kebiasaannya begitu, tidak punya maksud apa-apa. Tapi itu simbol kesombongan, tegese mustakbiron fi nafsihi, itu sombong dalam dirinya sendiri. Itu simbol kesombongan. Nah, bahasa simbol, jadi sikapnya biasanya pundaknya diangkat dikit yang salah satunya, jadi enggak sehingga tinggi sebelah kok nyencing model. Terus wahudu ila thayyibi ke ayat 24, itu wahudu ila thayyibi minal qaul, mereka diberi petunjuk. Ini penjelasan atau gambaran orang-orang beriman, mereka diberi petunjuk ila thayyibi maring hal yang bagus minal qauli, dari perkataan, wahudu ila syaratil hamid, dan juga mereka diberi petunjuk menuju jalan Tuhan yang maha terpuji. Nah, wahudu di sini diartikan ulhim, diilham. Bahasanya kan kita punya banyak bahasa tentang itu ya, di Al-Quran ada wahyu, ada ilham, ada, kalau di Jawa ada wangsit, apa saja terserah mau membahasakan apa, yang jelas itu salah satu sebutan untuk suatu kejadian. Ada orang tahu, tiba-tiba tahu, dan tanpa ada proses belajar, tanpa ada proses fisik tertentu, itu ngakses alam lain. Ada bahasanya di sini ulhimu, diberi ilham. Tafatahum, nah itu tsummal yaqdu tafatahum, ini bahasa orang haji sudah. Nah, orang-orang haji itu suruh menyelesaikan tafatahum ing kotoran-kotoran. Maksudnya tafatahum ini kotoran mana aslinya? Maksudnya itu wad'a ihramihim, selesaikanlah meletakkan ihramnya. Jadi begitu menyelesaikan ihram, saya proses haji belum hafal, tidak tahu syarat rukunnya itu, masih belum jangkep saya. Jadi di sini ini meletakkan ihramnya itu maksudnya meletakkan dari apa? Wujud aktivitasnya itu min halqir ra'si, menggundul kepala, walubsi thiyabilan, menggunakan pakaian, waqasil alfarilan, memotong kuku, wanah bidalika, dan lain-lain. Jadi setelah boleh itu
yakdu tafatahum itu maksudnya itu. Jadi resik-resik ndase diresiki, kambine ganti, terus kemudian kuku-kuku dibersihkan dan lain sebagainya. Wa nahwi dzalika. Terus kemudian berlanjut ke ayat 34. Ada walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu kami bikinkan tempat ibadah, mansakan. Tempat ibadah mana aslinya? Karena nusukan itu ibadah. Tapi di sini karena masih membingungkan mana itu, langsung kemudian diartikan aidan, hari raya. Jadi setiap umat mesti tak gaek noryoyone dhewe-dhewe. Ini saya kira nyatanya memang begitu. Setiap umat memang punya hari raya sendiri-sendiri. Jadi mansakan itu kalau man aslinya ya tempat atau momentum, karena bisa isim alat, bisa isim makan, bisa isim zaman, bisa isim makan, mansakan. Jadi bisa tempatnya, bisa momentumnya. Jadi momentum ibadah itu setiap umat tak kasih itu, tujuannya liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka itu mau menyebutkan nama Allah ketika akan menyembelih binatang ternak yang telah Allah rezekikan kepada mereka gitu. Terus kemudian kalau sudah berkorban itu jur dikekno nang sapa. Nah ini wa at'imul qani'a wal mu'tar. Al qani'a ini makna aslinya orang yang menerima, penerimaan, nerima. Tapi kemudian diartikan al muta'affif. Al muta'affif itu orang yang butuh tapi gak sambat. Butuh tapi gak njaluk, butuh tapi ini poso ngempet sambatan. Itu Al-Quran menyebutnya al-qani'ah, orang yang kere tapi gak njalukan. Terus kemudian ada tipologi orang kere kedua, yaitu al-mu'tarroh. Nah ini orang kere tapi sing njalukan, maka dari itu dikasih makna as-sa'ilah, orang yang suka minta-minta. Makna aslinya ar-raya'urru itu kudisan, berkudis. Jadi rata-rata kan pengemis tampilannya yang gitu, nggak mungkin pengemis berdasi. Yo enek pengemis berdasi ki enek, tapi caranya beda cara. Tapi rata-rata pengemis yang ada orang-orang miskin itu kan ya kudisan, ya anuan kan gitu biasanya. Jadi kata mu'tar itu di sini diartikan orang kiri yang minta-minta, kalau al-qani'ah orang kiri yang tidak minta-minta. Di ayat yang lain Allah menyebut orang kiri yang tidak minta-minta itu disebut al-mahrum, orang yang dihormat. Wa fi amwalikum haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Seingat saya mahrum. Lis-sa'ili dari ayat itu dulu. Ya, mahrum. Jadi dihormati. Jadi kalau lisail ini orang yang kiri minta-minta, sementara al-mahrum ini orang kiri tapi tidak minta-minta. Nah, di ayat yang tentang haji ini, yang kiri yang nggak minta-minta disebut al-qani'ah, kiri yang mau minta-minta disebut al-mu'tar. Itu kira-kira. Lalu kemudian idza tamanna, masuk ke ayat 52. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati. Ayat ini memberi informasi bagaimana Allah menjaga hati dan omongan seorang nabi. Jadi kami tidak satupun kami tidak mengutus nabi atau rasul kecuali ketika nabi itu mulai berangan-angan, setan itu akan masuk ke dalam angan-angannya itu. Terus kemudian Allah menghapus apa yang disusupkan oleh setan itu. Kemudian Allah menguatkan sisi ayatnya. Jadi ayat yang sudah disampaikan kepada Nabi itu yang dikuatkan, sementara bisikan setan yang dihilangkan. Ini bukti administrasi, detailnya administrasi Allah untuk menjaga Al-Quran itu. Maka dari itu idza tamanna di sini tidak diartikan berangan-angan, tapi langsung haddatha, bercerita atau ngomong atau sedang menyampaikan sesuatu. Ketika Nabi menyampaikan sesuatu,
itu setan ikut campur di situ, tapi Allah yang menjaga sehingga apa yang disusupkan setan itu dibersihkan, yang tersisa adalah ayat yang dikirimkan oleh Allah melalui Jibril itu ya. Fi umniyatihi ay fi hadithihi, makna aslinya dalam angan-angannya. Ternyata hadithihi di sini artikan sabdanya Nabi itu. Kalau Nabi kan sabda, sebenarnya cerita yang disampaikan oleh Nabi gitu saja. Ya, jadi kenapa kok tamanna itu disebut hadatsa? Saya kira ada hubungannya, bahwa kata-kata itu kadang ya memang harapan. Kan kalau betul kata itu adalah hakikat, maka ketika orang ngomong api mesti kobong. Tapi nyatanya kan enggak. Saya ngomong api barusan enggak ngeluh, enggak kobong. Ya kira-kira begitu ya. Ini selanjutnya terakhir yastuna. Kata yastuna ada di 72 ayat 72 surat Al-Hajj ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Begitu ayat kami dibacakan pada mereka secara jelas, kamu akan tahu ada rasa ingkar pada wajah-wajah orang yang kafir. Mereka hampir saja yastuna bil ladzina yatluna alaihim ayatin. Sapa yastu, sapwah itu kekuatan. Jadi yastuna itu sebenarnya mereka mengarahkan kekuatan. Gitu kira-kira. Atau yastuna itu ya melampiaskan kekuatan mereka kepada Rasul yang membacakan ayat-ayat kami. Yastuna bil ladzina yatluna alaihim ayatina. Jadi orang-orang kafir itu melampiaskan kekuatan mereka kepada orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami. Maksudnya nabi-nabi kami. Nah, melampiaskan kekuatan itu piye? Tegese ya butisun nggasai. Bahwa idza batastum jabbarina. Batasya itu maksudnya itu ya, kalau bahasa saya yang gasak. Apa gasak? Batasis syadid. Kalau di bahasa Indonesianya itu menangkap dengan cara kekerasan. Jadi pokok tindakan yang sangat keras itu disebut al-batsyu. Tindakan yang sangat keras, bu ngampleng, bu jejek, wis sakarepe itu sebenarnya kata al-batsyu itu. Jadi gitu ya. Jadi yastuna itu maksudnya ya butisun, memberikan tindakan keras. Ya orang-orang kafir itu ya. Al-mukminun wis tetuk kene dhisiki, muga-muga manfaat sepuro sing akeh, matur nuwun sing akeh, muga dilancarke rezekine, tambahi imane, tambahi tresnane, tambahi sembarangane wis. Muga tetep pinaringan tresnane Gusti Allah kangge kita sedaya, kangge sedaya tiang-tiang ingkang remen teng Al-Qur'an duka kalih cara napa kemawon. Mugi-mugi tetap angsal syafaatipun Kanjeng Rasul, Al-Qur'an, lan sedaya tiang-tiang ingkang tresna teng Al-Qur'an. Wis ngampura sing akeh al-mukminun wallahu a'lam bissawab. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimah.